Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridanu Darmawan, NIM 1750157, akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisa Pengkategorian Penilaian Kinerja Guru dengan Metode Self-Organizing Maps Kohonen atau SOM Kohonen. Latar belakang, teknologi saat ini berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang banyak. Hal ini ditandai makin banyaknya instansi-instansi atau badan usaha yang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi dengan terhubung internet. Untuk melakukan penilaian kinerja guru sudah banyak yang menggunakan sistem terkomputerisasi. Memiliki guru atau staf pengajar yang profesional merupakan sebuah keharusan bagi sekolah baik SD, SMP maupun SMA atau SMK dalam melaksanakan proses pendidikan yang bermutu. Demikian halnya dengan SD Negeri Utama 2 Tarakan. Untuk itu, sekolah selalu mendorong peningkatan profesionalitas guru dan meningkatkan kualitas sistem manajemen tenaga kependidikan. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas guru, dilakukan penilaian terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran. Penilaian dilakukan dengan mengukur kinerja masing-masing guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UGD, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Teknologi informasi sudah digunakan dari berbagai bidang seperti pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan contohnya seperti sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru perlu dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas guru. Jika ada penilaian guru, setidaknya ada keinginan guru untuk maju dalam memberikan materi kepada siswa. Dari uraian masalah di atas, maka perlu adanya sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses pengambilan keputusan suatu masalah sehingga keputusan yang diberikan atau dihasilkan diharapkan dapat memenuhi batasan yang ditentukan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Self-Organizing Maps Kohonen atau SOM Kohonen. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi yang ada pada SD Negeri Utama 2 Tarakan adalah belum adanya suatu sistem yang efektif dan efisien dalam mengelompokkan penilaian kinerja guru dengan metode SOM Kohonen. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Data yang diolah adalah data penilaian kinerja guru SD Negeri Utama 2 Tarakan tahun 2017 dan 2018 sebanyak 56 data. 2. Variabel yang digunakan adalah kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam penilaian guru yaitu A. Pedagogik, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian dan evaluasi. B. Kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, dan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. C. Sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, dan komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan peserta didik. D. Profesional, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung, dan mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 3. Output yang dihasilkan adalah pengelompokan guru dengan kelompok baik, cukup, dan kurang untuk masing-masing kriteria. Penjelasan metode. Metode SOM adalah metode visualisasi data melalui penggunaan Self-Organizing Map Neural Network. SOM memerlukan penentuan laju pembelajaran, fungsi pembelajaran, jumlah iterasi yang diinginkan dalam proses pengelompokannya. Self-Organizing Map atau SOM pertama kali diperkenalkan oleh Kohonen pada tahun 1989. Pada algoritma SOM, vektor bobot untuk setiap klaster berfungsi sebagai contoh dari input pola yang terkait dengan klaster itu. Kemudian setiap output akan bereaksi terhadap pola input tertentu sehingga hasil Kohonen SOM akan menunjukkan adanya kesamaan ciri antara anggota dalam klaster yang sama. Berikut adalah langkah-langkah algoritma SOM. 1. Inisialisasi bobot input dan output WIJ dengan nilai random 0 sampai 1. Menetapkan parameter learning rate atau laju pembelajaran. Memilih salah satu input dari vektor input yang ada. 2. Selama syarat kondisi berhenti bernilai false, kerjakan langkah 2 sampai 8. 3. Menghitung jarak antar vektor input dan output dengan rumus jarak sama dengan nilai input dikurang dengan bobot awal pangkat 2. 4.
Mencari nilai terkecil dari seluruh bobot. Indeks dari bobot yang paling mirip disebut winning neuron. 5. Memperbarui setiap bobot dengan menggunakan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate atau laju pembelajaran dikali dengan nilai input dikurang dengan bobot lama. Memperbarui learning rate atau laju pembelajaran dengan rumus jika laju pembelajaran sama dengan 0,5, maka laju pembelajaran baru sama dengan 0,6 dikalikan dengan laju pembelajaran lama. Mengulangi langkah 6 sampai langkah 7 hingga mencapai iterasi maksimal yang ditentukan. Selanjutnya masuk ke demo aplikasi. Tampilan yang pertama yaitu form login. Masukkan username dan password. Jika password atau username salah, maka akan muncul pesan cek user dan password Anda. Jika password benar, maka akan masuk pada form menu utama. Pada form menu utama terdapat beberapa menu yaitu input, perhitungan, lalu keluar. Pada menu input terdapat input data guru dan nilai guru. Sebelum menginputkan nilai guru, terlebih dahulu harus menginputkan data guru. Setelah menginputkan semua data guru, lalu klik tombol simpan. Data berhasil simpan. Lalu masuk pada menu input nilai guru. Pilih data guru yang akan dilakukan penginputan nilai pada data grid. Lalu pilih tahun penilaian. Lalu inputkan nilai pada setiap kriteria. Setelah semua nilai telah diinputkan, klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya masuk pada form perhitungan metode. Yang pertama yaitu memilih tahun penilaian kinerja guru yang akan dilakukan pengelompokan. Setelah itu masuk pada form bobot awal, kemudian tampilkan bobot awal pada tiap kriteria. Selanjutnya masuk pada form hitung jarak dan bobot baru. Yang pertama yaitu kriteria pedagogik. Iterasi ke-1 yang pertama yaitu menghitung nilai jarak pada tiap klasternya dengan rumus nilai input dikurang dengan bobot awal dipangkatkan dengan 2, maka didapatkan nilai jarak pada tiap klaster. Klaster dengan nilai jarak terkecil dilakukan perhitungan bobot baru dengan rumus bobot lama ditambah dengan nilai alfa atau laju pembelajaran dikali dengan nilai input dikurang dengan bobot lama, maka akan didapatkan bobot baru untuk digunakan menghitung jarak pada data-data berikutnya. Lakukan hingga iterasi ke-4. Yang membedakan hanya pada nilai alfa atau laju pembelajaran. Jika nilai alfa pada iterasi ke-1 0,5, maka pada iterasi berikutnya yaitu 0,6 dikalikan dengan nilai alfa pada iterasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada kriteria kepribadian. Sama pada kriteria sebelumnya, yaitu pertama menghitung nilai jarak pada tiap klaster dengan rumus nilai input dikurang dengan bobot awal dipangkatkan dengan 2, maka didapatkan nilai jarak pada tiap klaster. Pada klaster dengan nilai jarak terkecil, dilakukan perhitungan bobot baru dengan rumus bobot lama ditambah dengan nilai alfa dikalikan dengan nilai input dikurang dengan bobot lama, maka akan didapatkan hasil bobot baru yang digunakan untuk menghitung jarak pada data berikutnya. Lakukan hingga iterasi ke-4. Selanjutnya yaitu kriteria sosial. Sama pada kriteria sebelumnya yaitu menghitung jarak pada tiap klaster dengan rumus nilai bobot awal, nilai input dikurang dengan nilai bobot awal dipangkatkan dengan 2, maka didapatkanlah hasil nilai jarak pada tiap klaster. Klaster dengan nilai jarak paling kecil dilakukan perhitungan bobot baru dengan rumus bobot lama ditambah dengan nilai alfa dikalikan dengan nilai input
dikurang dengan bobot lama, maka didapatkan hasil bobot baru yang digunakan pada data-data berikutnya. Lakukan hingga iterasi keempat. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria profesional. Sama seperti kriteria sebelumnya, yaitu menghitung jarak terlebih dahulu pada tiap klasternya dengan rumus nilai input dikurang bobot awal dipangkatkan dengan 2, maka didapatkan hasil nilai jarak pada tiap klaster. Klaster dengan nilai jarak paling kecil dilakukan perhitungan bobot baru dengan rumus bobot lama ditambahkan dengan nilai alfa atau laju pembelajaran dikalikan nilai input dikurang dengan bobot lama, maka didapatkan hasil bobot baru untuk menghitung jarak pada data-data selanjutnya. Lakukan hingga iterasi keempat yang membedakan hanya pada nilai alfa. Jika nilai alfa pada iterasi ke-1 yaitu 0,5, maka pada iterasi selanjutnya itu 0,6 dikalikan dengan nilai alfa lama atau nilai alfa pada iterasi sebelum-sebelumnya. Masuk pada form hasil atau kesimpulan. Di sini pengelompokan guru-guru yang masuk pada klaster C1 atau kurang, C2 atau cukup, C3 atau baik. Pada kriteria pedagogik 2017 yang masuk pada klaster C1 atau kurang tidak ada, C2 atau cukup tidak ada, dan C3 atau baik sebanyak 28 guru. Pada kriteria kepribadian yang masuk pada klaster C1 atau kurang sebanyak 5 guru, C2 atau cukup sebanyak 11 guru, dan C3 atau baik sebanyak 12 guru. Pada kriteria sosial 2017 yang masuk pada klaster C1 atau kurang sebanyak 0 guru, C2 atau cukup sebanyak 9 guru, C3 atau baik sebanyak 19 guru. Pada kriteria profesional 2017 yang masuk pada klaster C1 atau kurang sebanyak 1 guru, C2 atau cukup sebanyak 10 guru, C3 atau baik sebanyak 17 guru. Selanjutnya yaitu pada hasil tahun 2018. Yang masuk pada kriteria pedagogik 2017 yang masuk pada klaster C1 atau kurang tidak ada, C2 atau cukup sebanyak 2 guru, 3 guru, yang masuk pada klaster C3 atau baik sebanyak 25 guru. Pada kriteria kepribadian 2018 yang masuk pada C1 atau kurang sebanyak 2 guru, C2 atau cukup sebanyak 2 guru, yang masuk pada C3 atau baik sebanyak 24 guru. Pada kriteria sosial 2018 yang masuk pada kriteria klaster C1 atau kurang sebanyak 3 guru, C2 atau cukup sebanyak 12 guru, C3 atau baik sebanyak 13 guru. Dan kriteria yang terakhir yaitu profesional tahun 2018 yang masuk pada klaster C1 atau kurang sebanyak 0 guru, C2 atau cukup sebanyak 16 guru, C3 atau baik sebanyak 12 guru. Untuk guru yang terdapat pada klaster C1 atau kurang, maka sangat dibutuhkan peningkatan pada kinerja sesuai kriteria klaster tersebut. Jika terdapat pada klaster C2 atau cukup, maka perlu sedikit peningkatan kinerja pada kriteria tersebut, dan yang terdapat pada klaster C3 atau baik, maka hanya perlu mempertahankan kinerjanya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.